Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Senang sekali malam ini di tanggal 3 Syawal 1441 Hijriah kita bisa bertemu lagi di malam ini di acara kisah berhikmah keluarga teladan. Kenapa acara ini kita adakan? Insya Allah jelang Lebaran ketupat, begitu kata tradisi kita. Puasa Ramadan usai, kita Lebaran 1 Syawal, 2 Syawal kita ikut langsung puasa Syawal. Boleh langsung puasa Syawal, boleh selama di bulan Syawal 6 hari, silahkan. Yang pasti Rasulullah dawuh, siapa yang puasa Ramadan disambung 6 hari puasa di bulan Syawal seperti puasa 1 tahun penuh. Luar biasa sekali kan? Dan teman yang saya muliakan, kenapa malam hari? Karena posisi kita lagi stay at home. Tidak ada daya ke sana kemari, tidak ada bertamu, tidak ada silaturahim. Kita diminta untuk stay at home kan? Nah, jadi kita manfaatkanlah agar tidak boring, tidak jenuh. Mungkin akhirnya saya mikir juga kajian tidak perlu libur lah, cukup libur 1 hari Lebaran kemarin, kirim broadcast WhatsApp, Facebook, di Instagram, di media-media sosial yang lain untuk bisa menguatkan jalinan silaturahim yang kita tidak bisa ketemu secara offline. No problem. Allah Maha tahu. Dan kita hanya berharap semuanya akan kembali normal dan kita bisa bersilaturahim secara normal. Maka oleh karena itu, untuk mengulangi pertemuan kita dulu di ceritamu itu, saya selalu punya prinsip untuk melakukan sesuatu jangan menunggu kesempurnaan, tapi segera kerjakan, maka kesempurnaan itu justru akan muncul. Karena sesungguhnya kesempurnaan semakin dikejar, dia akan semakin menjauh. Oleh karena itu teman-teman yang saya muliakan, hari ini pun dengan segala apa adanya, secara desa bahkan sering saya sampaikan, cerita-cerita menggugah jiwa semoga hadir. Malam ini jam 8, 10 sampai 15 menit saja. Terima kasih teman-teman yang masih setia dengan kita di Gabo Indonesia, Gerakan Anak Bahagiakan Orang Tua Indonesia. Jam 8 kita mulai tiap malam. Itu pengumuman awalnya ya. Baik, terima kasih banyak. Bagi yang baru gabung dan baru ketemu, tentu tidak bosan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin atas segala khilaf selama ini. Malam ini kita akan mencoba menelusuri kisah. Kisah ini terjadi jauh sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, ada seorang membeli ladang dari orang lain. Kemudian orang itu menemukan pundi-pundi bersih emas di dalam ladang itu. Lalu si pembeli itu mengembalikan pundi-pundi itu kepada sang pemilik tanah. Tapi sang pemilik tanah tidak mau menerimanya karena sang pemiliknya merasa lebih punya hak. Singkat cerita, hadis itu mengatakan di akhirnya karena pembeli menolak, si penjual juga menolak. Maka terjadilah kesepakatan yang luar biasa. Mari kita lihat ceritanya. Teman-teman semuanya, Alkisah, ada seorang kita sebut namanya misalkan Abdullah bin Ahmad. Dia berkehendak untuk membeli sebidang tanah yang dimiliki oleh Salman. Itu saja sebutannya. Maka bersama anaknya si Abdullah bin Ahmad ini bersama anaknya membeli bidang tanah punyanya si Salman. Singkat cerita, saling ridho, akadnya bagus, saling sepakat. Maka berdua akhirnya rela untuk menjadikan pindah milik, pindah hak antara penjual ke pembeli. Sama-sama ridhonya. Semoga Allah memberkahi. Singkat cerita, si Abdullah ini dengan anaknya menggarap tanah yang mau ditanami beberapa tanaman ini. Suatu saat si Abdullah ini agak terkejut karena begitu dia menggarap tanah ini, dia menemukan menemukan benda yang keras. Dicangkulnya, tapi semakin lama semakin besar,
Dan ternyata tanpa disangka, dia terkejut luar biasa. Tertakbir dia, dipanggil anaknya. Anakku, anakku, ada sesuatu yang aneh. Aku menemukan sesuatu yang aneh. Dan ternyata sesuatu itu adalah emas, bongkahan emas yang banyak dan besar. Betapa senangnya si Abdullah ini bersama anaknya. Tapi lagi-lagi dia tahu sisi nurani yang paling dalam bahwa ini bukan miliknya. Saya tadi kan membeli tanah, bukan membeli emas. Nah, maka ini bukan milik kita. Si anak yang mewarisi kesolehan ayahnya mengatakan, betul Bapak, ini bukan punya kita. Kita harus kembalikan ya kepada pemiliknya tanah sebelumnya. Baik ayah, luar biasa sekali kan anak dan bapak ini. Kejujurannya di atas segala-galanya. Kalaupun dia mau, ya sudah. Mau dia membeli kok. Yang apa di dalam tanah itu juga miliknya kan, sesuai dengan radius yang dia beli. Tapi itulah laki-laki. Fitrahnya sebagai manusia, imannya kepada Tuhan lebih depan daripada nafsunya. Akhirnya bapak dan anak ini kembali kepada si pemilik tanah semula yang telah dibelinya dengan sah dan penuh kerinduan itu. Teman-teman yang saya muliakan, telah diceritakan semuanya oleh Abdullah kepada si Salman pemilik tanah semula, apa yang dialami bersama anaknya. Apa kata Salman? Jawabannya di luar perkiraan Abdullah. Abdullah sudah mengira Salman akan menerima bongkahan emas itu. Tapi Salman mengatakan, tidak Abdullah, tanah ini telah kamu beli, semuanya yang ada di tanah itu adalah milikmu, dan aku tidak memiliki hak sama sekali. Tapi Abdullah mengatakan lagi, tapi aku membeli tanahmu Salman, aku tidak membeli isinya, yang di dalamnya ada emas, itu punyamu, biarkan tanah ini punyaku, tapi emas ini punyamu. Kemudian Salman menjawabnya lagi, tidak, ini bukan punya saya, sebagaimana kamu ingin menjaga bahwa ini bukan punyamu, aku pun sama, aku pun ingin menjaga itu bukan punyaku. Akhirnya debat, lihat teman-teman, bukan debat rebutan supaya barang itu miliknya, tapi debat untuk menolak supaya tidak dimilikinya masing-masing. Akhlak yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa memiliki akhlak seperti ini. Ini harapan kita, untuk saya pribadi khususnya, untuk keluarga saya, untuk kita semuanya. Teman-teman yang saya hormati, akhirnya karena tidak ketemu, akhirnya mereka memasrahkan untuk melaporkan ini semua kepada hakim yang adil, qadhi dalam Islam. Waktu itu hakim itu memang terkenal dengan kesolehannya. Hakim itu terkenal dengan keadilannya ketika memutuskan suatu perkara. Akhirnya teman-teman yang saya hormati, setelah diceritakan masing-masing memberikan argumentasi, ingat teman-teman, argumentasi yang mereka berikan adalah mereka merasa bukan haknya sehingga tidak layak untuk memilikinya. Sama-sama menolak. Ini kan aneh kan? Mestinya kalau ke pengadilan itu membawa saksi, membuat argumen-argumen yang bisa membuat dirinya menang untuk bisa memiliki hartanya. Luar biasa kan teman-teman? Karena itulah akhirnya hakim tersenyum dan mengatakan, semoga Allah meridho kalian berdua. Kalau begitu, apakah kalian menerima apa yang menjadi keputusanku? Karena hakim ini terkenal kesolehannya, karena hakim ini terkenal dengan keadilannya, maka si Salman dan si Abdullah sepakat untuk menerima apapun keputusan dari hakim yang soleh ini. Sahabat semuanya, apa yang terjadi? Ya, seperti Anda ketahui, hakim ini akhirnya mengatakan dan bertanya kepada Abdullah, Abdullah, bukannya kamu punya anak laki-laki ini yang mendampingimu sejak awal, transaksi dan menemukan emas? Betul. Ditanyakan kepada Salman, Salman, yang saya dengar, kamu punya anak perempuan kan? Betul. Nah, bagaimana kalau saya memutuskan, nikahkanlah dua anak kalian menjadi sepasang suami istri. Dan biarkanlah emas itu menjadi bagian dari persiapan pernikahan dan segala hal yang terkait dengan pernikahan anak kalian berdua. Bagaimana pendapat kalian? Masya Allah, tabarakallah, teman-teman semuanya. Si Abdullah membeli tanah dan si Salman pemilik tanah akhirnya sama-sama ridho dengan keputusan si hakim ini. Singkat cerita teman-teman, akhirnya jadilah Salman dan Abdullah menjadi besan karena anaknya dinikahkan. Akhirnya mendapatkan besan, kedua anaknya bisa menikah dengan orang yang sama-sama baik. Si anak
tidak pernah menghalangi ayahnya untuk menggalikan emas, tidak ada rasa rakus sama sekali, maka tentu kelihatan kesolehannya. Sementara si Salman punya anak putri yang terus mendorong, mensupport supaya bapaknya tidak menerima sesuatu yang bukan haknya. La haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, akhirnya emas itu pun bisa dimiliki mereka berdua. 3 keuntungan yang mereka miliki. Sahabat semuanya, mari bagaimana kita mengambil hikmah di sini? 1, bahwa kejujuran itu mengalahkan segala-galanya. Tak boleh ada kalimat jangan jujur-jujur nanti ajur, nanti mundur. Itu pernyataan orang-orang pesimis. Itu pernyataan orang-orang mungkin mohon maaf imannya lemah. Sementara bagaimanapun juga kejujuran itu bagian penting daripada orang beriman. Bahkan bukti orang beriman itu adalah kejujuran. Lawan dari jujur adalah dusta. Bukankah sering kita mendengar kalimat ayat Ar-ra'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Jadi ada orang yang mendustakan agama, tidak jujur dalam beragama. Teman-teman, hikmah yang kedua yang ingin kita dapatkan adalah bagaimana antara orang tua dan anak memiliki frekuensi yang sama, suhu yang sama, keyakinan yang sama. Insya Allah kita semuanya sangat berkeinginan sekali memiliki keluarga yang seperti ini. Inilah kenapa kita hadirkan tiap malam hanya 6 hari saja mengiringi puasa Syawal. Kalau malamnya di Ramadan ada tarawih, kalau Syawal kan tidak ada. Makanya kita punya ide jam 8 malam ini. Dan terakhir, yang ketiga, apa yang kita dapat ambil hikmahnya, kalau kita percaya dengan Allah, Allah akan memberikan balasan di luar apa yang kita perkirakan. Dan itu urusannya Allah. Allah Maha tahu apa yang paling kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Akhirnya, semoga Allah menguatkan keluarga kita. Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang senantiasa dalam petunjuknya. Sehingga sama sekali tidak ada satupun ketakutan terhadap masa depan kehidupan kita. Kecuali ketakutan kalau hidayah itu hilang dari diri kita. Ketakutan yang luar biasa sekali. Dan kita tidak ingin itu hilang dari keluarga kita. Selamat melanjutkan ibadah. Selamat melanjutkan berharmonisasi dengan keluarga. Selamat melanjutkan apa saja yang baik. Dan kalaupun misalkan mau tidur, silakan tidur. Nanti mudah-mudahan kita dibangun oleh Allah di awal sepertiga malam. Paling tidak pokoknya ada niatan betul kita bertahajud ya. Dan yang mungkin belum puasa Syawal, silakan puasa Syawal. Kalau kemarin-kemarin kita ada alasan, ada halal bihalal, ada reuni, ada bertamu, ditamui, gak enak kalau puasa kan. Sekarang kayaknya gak ada alasan lagi. Jadi mudah-mudahan Allah mengajak kita semuanya. Lagi-lagi saya Darwis, founder Gabo Indonesia, dan ngaji kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah berjumpa lagi besok malam di sini jam 8.04. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Cemara, sinetron lama ya ini.